Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Pagi ini baikkah? Sehatkah? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga Ananda Ibu siap untuk mengikuti proses BBM ya. Walaupun kita dibatasi dengan belajar daring gara-gara pandemi COVID ini, tapi kita harus tetap semangat untuk mengikuti BBM. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses PBM yang kita lakukan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas Firmansyah, tolong dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Sepertinya ada yang belum lengkap ya. Siapa nih? Ya, yang belum Bu. lengkap? Bu. Nadia ya? Ada info tentang Nadia? Silvi, Nadia kemana? Nadia, dia sinyal, dia lagi di bukit, Bu. Jadi sinyal susah. Oh iya. Bilang sama Nadia biar mencoba terus untuk masuk ya. Jangan pernah menyerah. Oke? Oke, sebelumnya Bu mengucapkan selamat dulu kepada Firmansyah. Welcome back yang sudah pulang dari Papernas, mendapatkan juara ya. Ini juga bermotivasi buat teman-temannya biar juga berprestasi, tidak hanya di bidang olahraga dan di bidang lainnya. Nah, ini bagus nih untuk sekolah kita. Amin, Bu. Selamat, Firman. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang laju reaksi, ya kan? Ya, Ananda? Ya, Bu. Oke. Komponen apa saja yang terlibat dalam laju reaksi? Ada reaktan dan ada produk, Bu. Oh, betul, Silvi. Reaktan dan produk. Jadi, apa itu laju reaksi? Apa laju reaksi, Mei? Bertambahnya produk, berkurangnya reaktan, Bu. Sedikit lagi. Siapa yang bisa menyempurnakan? Iyalah, Bu. Iyalah. Itu, Bu, perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu, Bu. Oh iya, berarti laju reaksi itu dia berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang coba dilihat dulu. Bu mau share PPT nih. Sudah munculkah? Belum. Udah, Bu, Ibu. Nah, udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi, coba dilihat nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Gambar satu ini kira-kira gambar apa ini ya? Kebakaran, Bu. Kebakaran. Iya, kebakaran itu. Ada pendapat lain? Ledakan bom, enggak, Bu? Iya, betul. Itu ledakan bom itu. Itu gambar gedung WTC di Amerika ya. Dan gambar kedua ini gambar apa ini? Pagar, Bu. Karat, Bu. Besi berkarat, Bu. Berkarat. Oke, kalau kita hubungkan ini kedua gambar ini dengan laju reaksi ini, apa hubungannya ini dengan laju reaksi? Yang satu reaksinya cepat, Bu. Yang mana yang cepat? Yang bom. Satu lagi? Lajunya lambat, Bu. Lambat ya. Jadi yang bom ini reaksinya cepat, sangat cepat. Sedangkan yang perkarat ini lajunya sangat lambat. Nah, kira-kira kenapa ya? Ada apa di sana? Ella? Ada yang mempengaruhinya, Bu? Iya, ada yang mempengaruhi. Kira-kira apa sih yang mempengaruhinya? Ada yang sudah membaca buku di rumah?
ada yang mempengaruhi laju reaksi. Siapa yang sudah membaca buku di rumah? Apa saja, faktor apa saja yang sudah mempengaruhi laju reaksi? Ella Bu, Ella udah baca Bu. Apalah? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi Bu, kemudian luas permukaan, Iya. terus suhu sama katalis Bu. Iya, betul sekali. Ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, itu mengidentifikasi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Dan tujuan ketiga menyimpulkan hasil percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada kegiatan kita kali ini, kita akan batasi pada pengaruh faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan. Oke. Itu suara siapa itu? Oke. Ada yang pernah di rumah mencuci, membersihkan noda membandel? Siapa yang pernah di rumahnya membantu orang tua? Oh ya, Ana pernah ya, Ana? Bagaimana Ya, itu Bu. cara mencuci noda membandel itu? Pakai apa? Itu kan waktu itu ketumpahan sambal, Bu. Nah, jadi pas dicuci pakai pemutih, awalnya kan pemutihnya masuk ke air, terus dikucek-kucek, nah mau hilang, Bu. Hilangnya pas pemutihnya langsung ditaruh ke kainnya, Bu, baru dia mau hilang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau dia yang pertama tidak hilang dia, dikasih ke kainnya langsung hilang dia? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Mungkin karena tercampur air, Bu. Kalau dia tercampur air bagaimana? Jadinya dia sabunnya bereaksi dengan air, terus mengangkat noda membandel tadi, Bu. Konsentrasi, kalau dihubungkan dengan konsentrasi bagaimana? Mana yang lebih besar konsentrasinya? Yang langsung ditetesin aja, nak, Bu. Langsung diteropain. Iya, jadi yang langsung ditetesin ke air, ke kain dia lebih cepat dia bereaksi. Oke, sekarang coba lihat. Nampak slide-nya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini ada gambar gula batu nih. Ini ada gambar gula pasir. Kira-kira kalau mereka nih masing-masingnya dilarutkan ke dalam air, antara gula batu sama yang gula pasir ini mana yang lebih cepat larutnya? Gula halus, Bu. Kenapa? Pasir, Bu. Kenapa gula Karena halus? partikelnya kecil, Bu. Partikelnya kecil. Jadi kalau partikelnya kecil lebih cepat dia larut. Kalau besar? Bu. Iya, Bu. Agak lama, Bu. Agak lama dia, Bu. Agak lama ya. Kalau dihubungkan ke faktor yang 4 tadi kemana kira-kira itu? Ke Permukaan, Bu. luas permukaan, Bu. Bu. Luas permukaan. Nah, oke. Untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu, kita akan lihat video praktikum pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Silahkan amati percobaan dan catat ya. Itu ada alatnya Erlenmeyer, beker gelas, mortar, ada gelas ukur, ada balon, ada timbangan. Terus bahan-bahannya ada baking soda, J-School, Aquades, cuka. Nah, cara kerjanya masing-masing ditimbang. Terus ditimbang dengan jumlah yang sama dimasukkan ke dalam balon. Nah, diamati Ananda. Nah, dibuat 2 buah larutan. Yang pertama cuka 40 ml. Terus larutan yang satu lagi cuka 20 ml dicampur dengan Aquades 20 ml.
Nah, setelah itu dipasang balonnya di mulut air lemer. Terus dimasukkan dan diamati ya. Jangan lupa dicatat ya Nanda. Lanjut ke faktor luas permukaan. Yang pertama, jespolnya dihaluskan dengan mortar. Kemudian siapkan 50 ml Aquades di 2 buah beker gelas. Terus masukkan yang tablet sama yang serbuk ke dalam kedua gelas piala tersebut. Sekarang silakan diamati. Catat waktunya ya. Oke, itu dia video praktikumnya. Sudah dicatat data pengamatannya, Nanda? Udah, Bu. Sudah. Oke, sekarang untuk menganalisis data pengamatan yang sudah Ananda lihat dari video, jadi Ananda harus berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Cipi, Ana, Nadia, dan Ella. Ada Mei. Ibu sengaja memisahkan Mei dengan Cipi nih, karena Mei sama Cipi nggak bisa bertemu, nanti bakal ngerumpi tuh. Jadi dia diskusi. Oke. Ini kelompok 2. Nah, sekarang Ya, padahal kan ngerumpi diskusi, Bu. ya nanti banyak gosip gibah gitu. Nah, baru Ana. Iya, Bu. Itu udah masuk rela, Bu. Silvi belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk semuanya, Ola? Udah, Bu. Berdua kan, Bu? Bertiga. Firman satu lagi. Ya, Bu. Oh, Villa Ada, sama Bu. Firman aja. Mei belum masuk. Belum, Bu. Ibu nomor 3-nya tuh dibikin reaksinya, Bu. Nomor 3. Iya, Ola. Oh iya, Bu. Bagi. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Ada masalah kelompok 1? Ada pertanyaan? Bu, yang konsentrasi ini gimana, Bu? Yang mana, Ella? Yang untuk konsentrasi ini, Bu, pengaruh konsentrasi, Bu. Tadi gimana pengaruh konsentrasi? Contoh bajunya si Ana tadi bagaimana? Kalau konsentrasi, kalau dia nggak dicampur air, dia lebih cepat, Bu. Oh, lebih cepat. Berarti bagaimana pengaruhnya itu? Lebih pekat, Bu. Hah? Lebih pekat berarti. Kalau lebih Makin pekat bagaimana? konsentrasi berarti lebih cepat laju reaksi, Bu. Oh, iya. Lebih lama Ya. laju reaksi. Lebih cepat. Lebih cepat apa lebih lambat? Hubungkan nanti dengan teori tumbukan yang sudah Nanda pelajari minggu kemarin. Ya. Baik, Ya, Ibu, ya. cepat, Bu. Ibu harap diskusinya nih ini semuanya aktif.
Karena yang akan dinilai Ya, adalah Bu. keaktifan dari setiap kelompok. Siapa lagi satu lagi nih kelompoknya? Bu. Ella, Hmm. Silvi, Ana. Silvi mana? Nggak terdengar suaranya. Silvi di sini, Bu. Tenggelam dengan suara Kak Ella, Bu. Oh, udah dibahas ya. Ada lagi nggak? Ada masalah lagi nggak? Kalau nggak Ibu mau cek kelompok 2 dulu. Ya, Bu. Oke, Bu. Nggak ada, Nanti Bu. kalau ada masalah panggil aja ya. Baik, Baik, Bu. Oke. Sekarang Oke, kelompok 2, Ya, Bu. Firman, Viola. Ada Ya, masalah? Bu. Bu. Enggak, Bu. Aman, Bu. Enggak, Bu. Aman? Bisa menyelesaikannya semuanya? Aman, Bu. Udah, Bu. Aman. Oke. Mei mana, Mei? Tadi udah login, Bu. Terus kayak Bisa, Bu. jaringan, Bu. Mau kayak nyari-nyari. Ikut dia partisipasi tadi diskusi olah? Ikut, Bu. Baru dia keluar, Bu. Baru aja keluar. Oke. Nggak ada masalah? Bisa menjawab semua pertanyaannya? Enggak. Nggak ada. Enggak, Bu. Nomor 3 aja tadi, Bu. Oke. Karena udah nggak ada, kita balik ya. Oke, Bu. Ya, udah selesai semuanya. Udah terisi LKPD-nya semuanya. Udah, Ya, Bu. Bu. Mei masih belum Udah, Bu. kembali ya? Sudah, Eh. Bu. Sudah. Oke, Belum, sekarang Bu. silakan presentasikan masing-masing kelompoknya. Jadi bagi untuk kelompok 1 dia khusus mempresentasikan yang tentang faktor konsentrasi. Silakan kelompok 1, siapa yang akan menampilkan screenshot-nya? Ella, Bu. Ella, ayo. Silakan Ella. Ya, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi, yaitu mengenai tentang konsentrasi, faktor konsentrasi. Nah, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat, Bu. Kalau misalnya konsentrasinya kecil, maka laju reaksinya semakin lambat. Ditampilkan ininya Ella, LKPD-nya. Kita bahas per Ya, Bu. Sebentar, per Bu. pertanyaannya. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Dalam diskusi kelompok kami, Bu. Oke. Kita lihat nomor 1. Tolong jelasin yang nomor 1, Ella. Nah, di sini kan larutan manakah yang memiliki laju reaksi yang paling cepat dan yang paling lambat. Nah, itu kan ada botol cuka alpukat sama cuka ditambah air. Nah, volumenya 40 dan sedangkan volume cuka tambah air permanennya 20 tambah 20. Nah, jadi yang paling cepat mengalami laju reaksi yaitu yang nomor 1, Bu, karena konsentrasinya lebih tinggi dibanding yang cuka ditambah air. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sama nggak jawabannya? Apa berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, lanjut soal nomor 2. Ih, Nah, yang nomor 2 ini berdasarkan jawaban nomor 1, mengapa reaksi tersebut berlangsung lebih cepat. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, Bu, konsentrasi larutan pertama lebih besar dari larutan kedua, sehingga jumlah partikel di dalam tersebut lebih banyak dan menyebabkan tumbukan yang terjadi antara partikel lebih banyak, akibatnya reaksi lebih cepat terjadi, Bu. Ya, jadi dihubungkan dengan teori tumbukan. Kalau semakin banyak dia konsentrasi yang semakin besar, berarti partikelnya semakin banyak dan akan terjadi tumbukan yang lebih sering dan akan lebih cepat reaksi terjadi. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sama juga? Sama, Bu. Ya, Ibu rasa sama ya, karena ini sama-sama kita melakukan mengamati video ya. Terus ya, soal nomor 3. Anggota yang lain coba Ella. Kan ada Silvi lagi, ada siapa lagi? Ada Ana. Gantian. Silvi, Bu. Mau coba jawab, Bu. Ya, silakan Silvi.
Yang nomor 3 itu mengapa saat soda powder bercampur dengan larutan cuka timbul gelembung-gelembung gas? Gas apakah itu? Nah, karena kenapa soda powder bercampur dalam larutan cuka itu timbul gelembung-gelembung gas? Karena terjadi reaksi antara baking soda dengan cuka yang menghasilkan gas CO2, Bu. Nah, di mana setelah kami berdiskusi, kami membuat persamaan reaksinya seperti yang tertera, yaitu NaHCO3 yang solid direaksikan dengan CH3COH. Larutan CH3COH akan menghasilkan CH3COONA dan gas CO2 serta H2O, Bu. Jadi dia menghasilkan gas CO2, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sama nggak jawabannya? Sama juga, Bu. Sama ya. Oke, lanjut. Kalau soal nomor 4. Soal nomor 4 lagi, Bu. Boleh. Nah, pada gambar A itu konsentrasi rendah dan B gambar konsentrasi tinggi. Nah, soalnya itu pada percobaan faktor laju yang dipengaruhi oleh konsentrasi, laju reaksinya paling cepat jadi pada konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi. Jawabannya diskusi kami itu konsentrasi tinggi, Bu. Nah, untuk jumlah partikel pada konsentrasi rendah, jumlah partikelnya sedikit, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya juga sedikit. Nah, sementara untuk konsentrasi tinggi, karena partikelnya banyak, maka tumbukannya juga banyak, Bu. Nah, kemudian yang nomor D, bagaimana perbandingan banyaknya tumbukan yang terjadi pada konsentrasi rendah dengan pada konsentrasi tinggi. Nah, hasil diskusi kami itu jumlah partikel pada konsentrasi rendah lebih sedikit dibandingkan konsentrasi tinggi, sehingga jumlah tumbukannya lebih sedikit. Nah, kemudian laju reaksinya menjadi lebih lambat dibanding konsentrasi tinggi, Bu. Oke, jadi bagaimana pengaruh konsentrasi itu terhadap keefektifan tumbukan? Makin tinggi konsentrasi berarti laju reaksi efektif tumbukannya semakin besar, Bu, sehingga laju reaksinya semakin besar juga. Apa yang menyebabkan peluang tumbukannya semakin besar? Karena jumlah partikelnya tadi, Bu, seperti yang jelaskan Ella. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sama? Sama atau tidak? Sama, Bu. Sama ya, karena Sama, percobaannya Bu. sama ya, sama semua ya. Oke, sekarang Ibu coba share screen lagi ya. Di close dulu, Ella. Udah, Bu. Udah. Jadi tadi ada faktor konsentrasi, ya. Nah, konsentrasi larutan itu akan mempengaruhi laju suatu reaksi. Karena kalau dia semakin tinggi konsentrasinya, maka jumlah partikel dalam zat terlarut tersebut akan semakin banyak. Kalau dia semakin banyak, tentu dia akan semakin mudah bertumbukan. Nih contohnya nih, kalau kita di tempat ke Padang misalnya, di Padang itu kan macet tuh. Atau terus kita bandingkan dengan saat kita ke Pasaman misalnya yang lebih sepi. Mana yang lebih banyak peluang bertabrakannya, di tempat yang macet atau yang sepi? Macet, Bu. Tempat yang macet. Oke, sekarang perhatikan animasi berikut. Coba, ini HCl 1 molar, ini HCl 2 molar. Mana yang lebih banyak partikelnya, HCl 1 molar atau HCl 2 molar? HCl 2 molar, Bu. HCl 2 molar. Kalau dia lebih banyak, bagaimana nih? Berarti lebih sering tumbukan, Bu. Lebih sering tumbukan. Kalau dia lebih sering tumbukan, laju reaksinya semakin cepat, Bu. Laju reaksinya lebih cepat. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, itu dari kelompok 1 tentang faktor konsentrasi. Sekarang untuk faktor luas permukaan, silahkan kelompok 2. Siapa yang mau share screen? Yolala? Boleh, Bu.
Kenapa ini? Udah pada lesu aja. Semangat dong. Semangat, Bu. Semangat. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu tentang pengaruh luas permukaan kan, Bu? Iya, iya. Nah, ini ada dua tabung reaksi pada tabel. Yang pertama itu diisi dengan CDR tablet dan serbuk. Pelarut yang digunakan sama dengan volume sama, kemudian waktunya itu yang tablet lebih lama dibandingkan yang serbuk. Kemudian berdasarkan tabel di atas, manakah yang memiliki laju reaksi lebih cepat? Jawabannya adalah tabung 2 karena memiliki tabung 2 yang memiliki laju reaksi lebih cepat karena tabung kedua ini dibutuhkan waktu Betul datanya tuh, Viola. enggak, Bu. Salah isi mungkin ya? Iya, Bu. Salah iya. isi Viola, Bu. Iya. Ini seharusnya ke atas, Bu. Oh iya. Nah, jadi tabung 2 tuh lebih cepat dibandingkan yang tablet. Seharusnya ini data untuk nomor 1, sedangkan yang ini untuk data nomor 2. Kemudian soal nomor 2-nya, mengapa reaksi tersebut berlangsung lebih cepat? Jelaskan dan hubungkannya dengan reaksi tumbukan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ke tabung kedua itu kenapa dia lebih cepat? Karena dia berbentuk serbuk. Kalau dia berbentuk serbuk, berarti luas permukaan bidang sentuhnya lebih banyak, sehingga lebih banyak partikel yang bertumbukan, maka laju reaksinya itu nanti akan lebih cepat, Bu. Oh iya. Bagaimana? Pendapat kelompok 1 sama nggak dengan kelompok 2? Sama, Bu. Oh, sama. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, perhatikan gambar tumbukan antar partikel pada saat bereaksi bercampur. Nah, pada percobaan faktor laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan, laju reaksi paling cepat terjadi pada reaksi serbuk atau padatan. Jawabannya adalah pada serbuk. Kemudian, bagaimana tumbukan antar partikel pada luas permukaan yang kecil? Jawabannya yaitu tumbukan antar partikel pada luas permukaan yang kecil akan lebih sedikit terjadi karena luas permukaannya itu kecil, Bu. Beda dengan luas permukaan yang besar, jadi kemungkinan untuk terjadinya tumbukannya itu lebih banyak, Bu. Sehingga laju reaksinya itu lebih cepat. Kemudian, bagaimana tumbukan antar partikel pada luas permukaan sentuh yang besar? Jawaban dari kelompok kami yaitu peluang tumbukan antar partikel dengan luas permukaan sentuh yang lebih besar, maka lebih sering terjadi tumbukannya, Bu. Jadi bagaimana pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap keefektifan tumbukan? Kalau berdasarkan teori tumbukan, berdasarkan diskusi kami tadi, semakin luas permukaan bidang sentuhnya itu, Bu, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan, Bu. Nah, jika peluang terjadinya tumbukan itu semakin besar, Bu, maka laju reaksi yang akan terjadi juga akan semakin cepat, Bu. Oke, bagaimana kelompok 1 lagi? Sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Bagaimana, sudah paham? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa? Apa sih, Silvi? Bu, tadi kan sesuai dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kan tadi semakin luas permukaan, semakin besar tumbukan yang terjadi, Bu. Dan akan semakin cepat juga dia bereaksi, kan, Bu. Nah, tapi Bu, kenapa kok serbuk lebih cepat dia bereaksi dibandingkan dengan kepingan, Bu? Bukankah luas permukaan yang kepingan itu dia lebih besar daripada serbuk, Bu? Kok lebih cepat pula serbuk yang bereaksi, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Silvi. Adakah teman-temannya yang bisa bantu jawab? Ada?
Kenapa dia serbuk itu dia lebih kecil permukaannya, tetapi yang bongkahan lebih besar permukaannya. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, sekarang Ibu bantu ya. Coba dilihat dulu. Nah, ini ada tentang luas permukaan ya. Nah, di sini ada kepingan CaCO3, ada serbuk CaCO3. Mana yang lebih cepat larut ini? Yang kepingan apa yang serbuk? Yang serbuk, Bu. Serbuk. Yang serbuk. Kenapa? Karena luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Kan dia serbuk. Nah, kita Luas lihat ya. permukaan bidang sentuhnya, Bu. Oh, luas permukaan dan sentuhnya ya. Kita lihat animasi ini ya. Nah, nih. Ini tadi yang kepingan ya. Kan besar dia. Sementara ini tadi ya, serbuk. Serbuk itu kan dia kecil-kecil. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau yang dia permukaan, yang luas, yang kepingan gimana nih tumbukannya? Hanya di sekitar ini ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, sementara nih yang kecil-kecil dia lebih banyak. Jadi lebih banyak luas permukaan yang tersentuh dia. Oke, selanjutnya nih. Nih. Jadi bandingannya itu jangan satu bongkahan dengan satu serbuk. Ya, satu bongkahan itu kalau kita pecah jadi serbuk, bagaimana dia luas permukaannya? Tentu luas permukaan yang serbuk akan lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan yang bongkahan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nih, kalau dia bongkahan, cuma di sini aja nih permukaan bidang sentuhnya. Coba. Nah, sehingga kalau dia luas permukaan bidang sentuhnya sedikit, maka reaksinya akan berjalan lambat. Nah, coba lihat ini. Kalau dipecah dia jadi serbuk. Ini kan banyak nih. Di sini satu sisi ini luas permukaan, di sini luas permukaannya. Di segala sisi yang serbuk. Nah, bagaimana tumbukannya? Semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak, Bu. Oh, semakin banyak. Kalau dia semakin banyak, tumbukannya bagaimana reaksinya? Semakin cepat terjadi atau semakin lambat terjadi? Semakin cepat, Bu. Oh, semakin cepat. Jadi bagaimana Ananda semua? Sudah paham tentang faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan? Tadi bagaimana? Kalau konsentrasi gimana? Semakin tinggi konsentrasinya bagaimana? Reaksinya? Reaksinya semakin cepat, Bu. Semakin cepat. Kalau luas permukaan semakin besar, laju reaksinya? Semakin cepat juga laju reaksinya, Bu. Oke, sekarang coba dilihat latihan di LKPD. Ya, Ibu kasih waktu sebentar. Ini karena nggak terlalu sulit, hanya butuh penerapan sedikit. Waktunya 1 menit aja. 2 menit lah, 2 menit. Sudah? Udah, Bu. Nah, siapa coba bisa jawab nomor 1? Silvi, Bu. Silvi. Ini tentang deterjen. Gimana, Silvi? Menurut Silvi, yang lebih takaran manakah yang dapat membersihkan pakaian lebih cepat? Kalau di sini menurut Silvi lebih cepat yang 2 takaran deterjen, Bu. Kenapa? Karena dia kan karena semakin banyak ya partikel-partikel yang bertumbukan, Bu, maka akan semakin mudah juga noda-noda untuk diangkat dari baju yang kotor itu, Bu. Iya, ada pendapat lain? Sama, Bu. Sama ya. Jadi kalau yang pengaruh konsentrasi ya, yang 1 2 sendok, yang 1 1 sendok. Jadi lebih tinggi konsentrasi yang 2 sendok. Jadi partikelnya lebih banyak sehingga laju reaksi lebih cepat. Coba soal nomor 2. Kalau yang itu kan perhatikan tabel berikut. Dari data percobaan 1 dan 3, faktor apa yang berpengaruh terhadap jalannya reaksi? Yang satu itu kan besi 0,2 gram dalam bentuk serbuk dan HCl-nya
sebesar 3 molar. Kemudian yang nomor 3 itu dalam bentuk kepingan, konsentrasinya sama-sama 3. Nah, jadi yang berpengaruh pada percobaan 1 dan 3 itu adalah faktor luas permukaan, Bu. Kemudian untuk nomor 2 yaitu reaksi yang berlangsung paling lama adalah reaksi nomor 5, Bu. Itu juga dipengaruhi oleh faktor luas permukaan, Bu. Kenapa? Karena nomor 5 itu dia dalam bentuk kepingan sehingga luas permukaannya itu kecil kan, Bu. Kalau luas permukaannya kecil berarti laju reaksinya itu juga akan semakin lambat. Ditambah lagi konsentrasi dari HCl-nya itu kecil, Bu. Jadi reaksinya itu semakin lambat, Bu. Menurut kami menurut Ola seperti itu, Bu. Oke, betul ya. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung ya. Kita ambil kesimpulannya. Siapa yang dapat menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ella? Bisa Ella menyimpulkan, Ella? Bisa, Bu. Oke. Kesimpulan tentang konsentrasi, Bu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh pengaruh mengenai konsentrasi itu bisa kita lihat saat kita nyuci baju pakai pemutih, Bu. Tuh, itu ya. Ya, Bu. Terus tentang luas permukaan, siapa bisa mengambil kesimpulannya? Silvi, Bu. Ya. Kalau untuk luas permukaan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada obat MAH, Bu. Kan sebelum kita meminum atau memakan obat MAH, ada anjuran dokter untuk mengunyah terlebih dahulu obat MAH tersebut, baru nanti diminum, ditelan. Nah, itu berfungsi supaya nanti diharapkan kepingan-kepingan dari obat MAH itu nanti dapat menetralkan asam lambung yang sedang naik gitu, Bu. Jadi nanti diharapkan nanti asam lambung itu bisa tidak setinggi yang di awal, Bu. Betul, betul sekali ya. Jadi dalam pengobatan sakit MAH, jadi harus dikunyah dulu ya. Lebih efektif dia kalau dikunyah dulu dibandingkan dalam bentuk tablet. Oke, sepertinya sudah paham semua tentang faktor pengaruh konsentrasi dan faktor luas permukaan. Nah, karena waktu juga sudah hampir habis, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita membahas tentang faktor suhu dan katalis. LKPD-nya sudah ada Ibu share di Google Classroom ya. Nah, untuk tugas tentang faktor konsentrasi ini nanti juga sudah Ibu share di Google Classroom kuis ya, kuis di Quizizz. Tolong Ananda kerjakan ya. Baik, Bu. Nah, itu saja. Cukup sekian. Kita ucapkan alhamdulillah karena sudah selesai proses PPM kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.